28 negara minta bantuan IMF. Presiden Jokowi, badai itu sudah datang. Dari pertemuan di Washington DC, 28 negara sudah antri di markasnya IMF menjadi pasien. Ini yang sekali lagi kita tetap harus menjaga optimisme. Presiden Joko Widodo, Kapol Jokowi kembali mengingatkan para menterinya untuk berhati-hati menghadapi krisis ekonomi global saat ini. Menurut Jokowi, krisis yang diakibatkan konflik geopolitik hingga pandemi itu membuat ekonomi 28 negara ambruk dan meminta tolong kepada Dana Moneter Internasional. Saat ini sudah ada 28 negara yang sudah menjadi pasien IMF. Artinya badai itu sudah datang, persiapan kita harus matang. Dengan kondisi saat ini, Jokowi meminta para menterinya bekerja ekstra keras. Menurut dia, para pembantunya itu tidak bisa bekerja seperti biasa-biasa lagi di tengah gejolak krisis ini. IMF dan Bank Dunia World Bank kembali memperingatkan peningkatan risiko resesi global karena ekonomi maju melambat dan inflasi yang lebih cepat. Kondisi tersebut memaksa Federal Reserve untuk terus menaikkan suku bunga serta menambah tekanan utang pada negara-negara berkembang di Amerika Serikat. Ekonomi terbesar di dunia, pasar tenaga kerja masih sangat kuat, tetapi kehilangan momentum karena dampak dari biaya pinjaman yang lebih tinggi mulai menggigit, kata Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva. Dia menuturkan roda perekonomian di wilayah Eropa melambat karena harga gas alam melonjak. Sementara itu, perlambatan ekonomi Cina juga terjadi karena kebijakan zero COVID policy dan volatilitas di sektor perumahan. Dia memprediksi perekonomian dunia akan mengalami kerugian hingga 4 triliun dolar Amerika hingga tahun 2026. Pada saat yang sama, katanya, pembuat kebijakan tidak dapat membiarkan inflasi. Jokowi menyebut inflasi di Indonesia dapat ditekan menjadi 9% dari awalnya diprediksi 6,8%. Kita inflasi 5,9% dengan perubahan suku bunga di 75 basis poin. Artinya, moneter kita masih pada posisi yang kita bisa kendalikan. Jokowi menyebut inflasi di Indonesia terkendali berkat kedekatan antara Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan. Kebijakan antara lembaga dan kementerian itu disebut Jokowi saling mendukung satu sama lain. Antara Bank Sentral kita BI dan Kemenkeu berjalan beriringan. Berjalannya rukun tidak saling tumpang tindih, komunikasinya baik sehingga fiskal dan moneter bisa berjalan bersama-sama, kata Jokowi.